Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Alhamdulillah, setelah 2 minggu gak Jumatan di Nurul Iman, berat rasanya hati ini meninggalkan Nurul Iman. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Rabbal Alamin. Walaupun di luar kita jadi imam, walaupun di luar kita khotib Jumat, tetap aja pasti ada rasa yang kurang ketika kita keluar dari pondok pesantren Al-Asyriyah Nurul Iman. Rasa nikmatnya ibadah, rasa lezatnya ibadah, dan yang paling utama adalah dekat dengan guru kita, Sayyidina Syekh Al-Kabir Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah, Sayyidina Syekh Al-Sagaf bin Mahdi bin Syekh Allah bin Salim. Saya kalau di luar, kalau doa pasti mendoakan Habib Sagaf bin Mahdi. Semua orang pada bertanya-tanya, Habib itu nama siapa yang disebut? Habib itu nama siapa yang disebut? Itu nama ayah saya, sekaligus guru saya, sekaligus nanti yang akan membawa kami di yaumul qiyamah dan memberi syafaat untuk mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama-sama masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya Allah ya Rasulullah ya Rabbal. Karena sekarang alhamdulillah kita punya sanad guru yang masih dekat dan bahkan kita masih ketemu dengan beliau. Karena orang-orang terdahulu itu seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW yang bisa kita dekati dan kita taati dan bisa kita pelajari hanya tinggal dari kitab-kitabnya saja. Rasulullah SAW dari Al-Quranul Karim, dari hadis Rasulullah SAW berdaul mengajarkan kepada umatnya, selalu mengarahkan umatnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika saya masih hidup saya bahagia karena saya bisa langsung mengarahkan sahabat-sahabat saya, umat-umatnya saya, dan juga hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke jalan kebaikan. Namun ketika saya meninggal, saya juga bahagia karena ketika umat saya melakukan kebaikan, saya langsung akan memujinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika umat saya mengalami keburukan dan juga mengamalkan kejelekan, saya langsung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diampuni dosa-dosanya. Itu Rasul kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, saudaranya, dan yang paling utama beliau paling sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan beliau ridho, apa yang Allah senangi beliau ridho, apa yang Allah murkai beliau tidak ingin mengikutinya. Itu yang paling utama, menjadi ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita contoh Rasulullah SAW sebagai apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, berjanji, menekankan di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Jika kamu ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taati Rasulullah SAW. Itu. Jadi hidup ini nggak susah.
Ketika nggak ada makan, oh Rasulullah dulu pun pernah sampai diikat batu perutnya, tiga batu untuk menahan lapar. Ketika panas, waktu Al-Baghdad pergi umroh, ini kulit sampai keriput kayak kulit jeruk kalau dijemur. Ya, bagaimana Rasulullah dulu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau naik ke Jabal Sur. Sekarang Jabal Sur sudah ada tangganya, dulu batu-batuan. Karena itu kita taat sama Rasulullah SAW. Karena apa? Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya sama santri-santri ini, bahkan Habib Sagaf sering menyampaikan, Rasulullah SAW, kalian pernah lihat Allah sholat? Ketika saya masih hidup, saya bahagia. Kalian pernah lihat Allah? Setelah saya bisa langsung mengarahkan. Kalian pernah lihat Allah, sahabat-sahabat saya melakukan hal-hal Allah walayana tidak tidur, tidak makan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita nggak akan pernah bisa mencontoh Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan pernah bisa. Tapi bagaimana cara kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Enak sekarang hidup tuh enak. Rasulullah sudah 1500 tahun yang lalu turun ke sahabat, turun ke tabi'in, turun ke para sholihin, turun kepada guru kita Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena itu wasilah itu penting. Ketika kita punya guru, kita punya wasilah, kita punya sanad ilmu, itu paling penting. Ilmu banyak bertebaran di mana-mana, di sosmed, di HP, di YouTube. Atau kita lagi lupa, tinggal ceramahnya Habib Muhammad kita punten. Kita lagi lupa, tinggal ceramahnya Habib Sagaf bin Mahdi kita punten. Ya kan? Tapi untuk dapat rantai emas sanad guru yang ihdinas siratal mustaqim, yang lurus, yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang paling sulit. Karena itu lanjutan ayatnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus seperti Engkau berikan kepada orang-orang terdahulu sebelum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan Engkau berikan jalan-jalan yang tidak Engkau ridhoi seperti kepada orang-orang yang terdahulu. Walau kuntu kulli syai'un wa yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Ketika jalan yang tidak Engkau ridhoi, orang-orang kafir di neraka sampai minta, ya Allah lebih baik aku dijadiin tanah, diinjek-injek daripada Engkau siksa kami tiada batas. Itu. Tapi sebaliknya juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, jalan yang baik, yang Engkau ridhoi kepada orang-orang terdahulu. Karena itu penting wasilah dan sanad ilmu. Ketika kita minta ini di dalam salatnya kita tidak menirukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menirukan siapa? Menirukan guru-guru kita, menirukan kepada tabi'in, menirukan kepada sholihin, menirukan kepada sahabat-sahabat, menirukan sampai kepada uswatun hasanah, yaitu sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampang hidup ini, kuncinya gampang. Pengen kaya, ikut Habib Sagaf bin Mahdi. Bagaimana biar kaya, Pak? Baca salawat Sayyidul Nubur 400 kali selesai sholat isya. Rezekinya seperti pohon uang di pekarangan rumah. Bukan Habib Sagaf bilang dari kerja keras. Kamu kerja keras, dihitung di studi Amerika, dari 100 orang yang kerja keras, yang sukses cuma 2. Dari 100 orang yang kerja keras, yang sukses cuma 2. Berarti 97-nya, 98-nya gagal. Jadi kalau dibilang kerja keras yang membawa rezeki yang halal atau yang membawa yang mubarak, bukan, salah. Atau kerja cerdas. Sekarang kerja keras, kerja cerdas. Belajar sungguh-sungguh biar mendapatkan ilmu, biar banyak duitnya. Itu yang S3, S2 rumahnya masih reot begitu-begitu aja.
Karena itu membuat kita kaya itu apa? Ikut dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika kita tidak kaya pun kita bahagia di dunia wal akhirah. Kita ingat Rasulullah SAW. Semakin banyak harta, semakin banyak hisab. Tapi kalau kita diberikan harta yang berlebih, kita pakai untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah di rumahnya nggak pernah sekalipun beliau mengendapi makanan. Kalau zaman kita sekarang itu kulkas. Beliau buka lemari beliau, ada korma, ada apa, langsung dibagi-bagi. Siapa yang beliau temui? Itu. Tapi beliau ketika tidak ada makan, beliau diam di rumah, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba sahabat datang, tiba-tiba tamu datang. Itu. Saya pernah kejadian di Mekah, haus, pengen minum air Zam-Zam dalam hati. Allah pengen minum air Zam-Zam. Tapi kalau benar engkau mengijabah doa dan engkau yang maha pemberi rezeki, maka datangkanlah air Zam-Zam itu kepada saya. Pernah. Tahu-tahu datang jamaah nanya, Habib mau minum? Sambil ini air Zam-Zam. Iya nih, haus nih. Itu. Pas dibawa air Zam-Zam, dia kepleset, tahu-tahu kesiram muka saya. Air Zam-Zam. Sampai sekarang kalau ketemu pulang umroh tuh minta maaf banyak-banyak. Dia minta maaf banyak-banyak. Habib maafin saya pernah nyiram muka Habib pakai air Zam-Zam. Tapi di dalam hati apa? Itu teguran dari Allah. Saya meminta kepada selain Allah. Tiba-tiba ada jamaah satu datang bawa air nggak pakai nanya. Itu yang benar-benar rezeki yang datang dari Allah SWT. Bukan yang sama-sama seperti itu. Allah memperhatikan. Guru besar Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Al-Kabir, Al-Alim, Al-Alama, harus kita itu memiliki sifat Mahdi Syekh Abu Bakar bin Salim. Annallaha yaqdi darajat hidup sembrono, hidup sembarangan. yaqdi darajat fil jannah. Banyak orang di luar sana begitu. Fil jannah. Muslim nggak sholat, Muslim nggak ibadah, Muslim maksiat, tidak ikut ihdinas siratal mustaqim, tidak ikut siratal ladzina an'amta alaihim, tapi ikutnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kunci hidup sukses itu gampang. Cuma susahnya, sulitnya harus memberikan dan memperlihatkan contoh kepada seseorang. Itu aja yang sulit. Allah Habib Sagap mau dibilang sukses, beliau sukses dari dulu. Pesantrennya banyak, wakaf masjidnya banyak, rumahnya di mana-mana. Tapi beliau selalu dipandang enteng oleh orang. Lah, kamu bicara sukses, bicara salawat sajaratun nukut, kamu bicara begini, bicara begitu, mana buktinya? Bayangkan guru kita aja ditanya seperti itu. Tapi kalau sekarang kita muridnya mengamalkan salawat itu, nggak perlu aneh-aneh. Ini pondok sudah berapa puluh tahun tetap gratis, berkualitas hingga yaumil qiyamah insya Allah. Berkah apa? Berkah membaca salawat kepada Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.